Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, di video kali ini kita akan membahas tentang instrumen keuangan. Nah, yuk simak baik-baik videonya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, saya Anissa Rahmadani, NIM C1C019006, Prodi Akuntansi R014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, video ini merupakan video pembelajaran yang merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Baiklah, materi pertama kita yaitu pengertian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu keuangan yang menambah nilai, aset, ataupun liabilitas keuangan. Yang merupakan bagian dari instrumen keuangan ini ada aset keuangan. Dan contoh dari aset keuangan ini ada kas dan piutang. Menurut IFRS 9, yang aset keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, dan juga aset keuangan diukur dengan nilai amortisasi. Nah, selanjutnya ada jenis dari instrumen keuangan. Jenis dari instrumen keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu instrumen ekuitas dan juga instrumen keuangan derivatif. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contohnya yaitu seperti saham biasa di dalam perusahaan. Kemudian, kewajiban keuangannya mencangkup kewajiban kontraktual dan juga kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan adalah non-derivatif dan suatu derivatif. Yang kedua yaitu instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif ini merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal, neto menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Dan yang terakhir, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya, ada klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada aset keuangan dan kewajiban keuangan lainnya. Nah, aset keuangan ini terdiri menjadi 4 dan akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang kewajiban keuangan lainnya dulu. Kewajiban keuangan lainnya ini merupakan suatu kebijakan yang mewajibkan liabilitas keuangan selain yang ada pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selain itu, juga harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, kita kembali ke aset keuangan tadi. Aset keuangan tadi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi dan juga ada investasi dimiliki hingga jatuh tempo, ada pinjaman yang diberikan atau piutang, dan ada juga aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, yang pertama yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan juga pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, yang kedua ada investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo ini merupakan aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah
ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh temponya. Kemudian yang ketiga ada pinjaman yang diberikan atau biasa disebut sebagai piutang. Contoh dari piutang ini yaitu ada wesel tagih, pengakuan awal, diskon penjualan, perhitungan penurunan nilai dalam piutang, dan juga penghentian pengakuan. Nah, yang terakhir ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual ini adalah aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, tetapi merupakan investasi yang ditahan sampai jatuh tempo dan pinjaman maupun piutang. Baiklah, selanjutnya materi kita yaitu tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Yang pertama, pengakuan instrumen keuangan. Biasanya entitas itu mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Nah, dalam pengukuran instrumen keuangan, pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu ada pengukuran pada saat pengakuan awal dan juga pengukuran setelah pengakuan awal. Baiklah, pada pengukuran pada pengakuan awal aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan atau transaksi. Pada saat perolehan ini, ada kalanya entitas harus membayar biaya transaksi untuk memperoleh aset atau mengeluarkan liabilitas keuangan transaksi. Biaya transaksi tersebut perlakuannya beda untuk aset dan liabilitas keuangan yang berbeda. Selanjutnya untuk aset dan liabilitas keuangan dalam pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar. Biaya transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai beban pada periode berjalan. Dan juga biaya transaksi untuk aset atau liabilitas yang pengukuran setelah pengakuan awal tidak menggunakan nilai wajar, dikapitalisasi menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Berikut ini adalah tabel pengukuran instrumen keuangan setelah pengakuan awal. Nah, materi kita yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Dalam penyajian instrumen keuangan ini, itu penyajian instrumen keuangan ini dalam PSAK 50 revisi 2010 tentang instrumen keuangan penyajian. Secara umum, prinsip penyajian instrumen ini sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kemudian ada pengungkapan dari instrumen keuangan. Pengungkapan dari instrumen keuangan ini dalam PSAK 60, instrumen keuangan dalam pengungkapan, mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, entitas serta jenis dan besarnya risiko yang timbul, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Demikianlah video saya tentang instrumen keuangan. Jika terdapat kesalahan baik di materi maupun di pengucapan, saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.